Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Fifah dengan NIM 2020 31100. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan secara singkat tentang animasi. Mulai dari pengertian animasi, jenis-jenis animasi, sampai dengan prinsip-prinsip animasi. Berikut video presentasi tentang animasi yang telah saya buat. Yang pertama yaitu pengertian animasi. Animasi adalah gambar bergerak yang berasal dari kumpulan berbagai benda yang diatur secara khusus sehingga bergerak sesuai dengan jalan waktu yang telah ditentukan pada setiap hitungan waktu. Pada video atau film, animasi merancu pada teknik di mana setiap frame dalam film dibuat secara terpisah. Frame bisa dihasilkan dari komputer, dari fotografi, atau dari gambar lukisan. Ketika frame-frame tersebut digabungkan, maka terdapat ilusi perubahan gambar, sesuai dengan teori yang disebut dengan persistence of vision. Selanjutnya yaitu jenis-jenis animasi. Yang pertama ada animasi cel, yang kedua ada animasi frame, ketiga animasi split, yang keempat animasi pad, yang kelima animasi spline, yang keenam animasi vektor, dan yang terakhir adalah animasi karakter. Animasi sel. Kata sel berasal dari kata seluloid yang merupakan materi yang digunakan untuk membuat film gambar bergerak pada tahun awal animasi. Sekarang, material film dibuat dari asetat. Animasi sel disebut juga animasi tradisional, biasanya digambar dengan menggunakan tangan, hand-drawn animation. Animasi sel biasanya merupakan lembaran-lembaran yang membentuk animasi tunggal. Masing-masing sel merupakan bagian yang terpisah, misalnya antara objek dengan latar belakang, sehingga dapat saling bergerak mandiri. Contohnya yaitu pada film Pinocchio. Yang kedua yaitu animasi frame. Animasi frame adalah bentuk animasi yang paling sederhana. Dalam sebuah film, serangkaian frame bergerak dengan kecepatan minimal 24 frame per detik agar tidak terjadi jitter. Contoh dari animasi frame adalah ketika kita membuat gambar-gambar yang berbeda-beda gerakannya pada sebuah tepian buku, kemudian kita buka buku tersebut dengan menggunakan jempol secara cepat, maka gambar akan kelihatan bergerak. Yang ketiga adalah animasi split. Pada animasi split, gambar digerakkan dengan latar belakang yang diam. Split adalah bagian dari animasi yang bergerak secara mandiri. Dalam animasi split, yang dapat diedit hanya animasi dari layar yang mengandung split. Contoh dari animasi split adalah burung terbang, planet yang berotasi, bola memantul, ataupun logo yang berputar. Selanjutnya adalah animasi path. Animasi path adalah animasi dari objek yang bergerak sepanjang garis kurva yang ditentukan sebagai lintasan. Pada kebanyakan animasi path dilakukan juga efek looping yang membuat gerakan path terjadi secara terus-menerus. Adalah pembuatan animasi kereta api, pesawat terbang, burung, dan lain-lain yang membutuhkan lintasan gerak tertentu. Yang kelima adalah animasi spline. Spline adalah representasi matematis dari kurva, sehingga gerak objek tidak hanya mengikuti garis lurus, melainkan berbentuk kurva. Contoh dari animasi spline adalah animasi kupu-kupu yang terbang dengan kecepatan yang tidak tetap dan lintasan yang berubah-ubah. Yang keenam yaitu animasi vektor. Vektor adalah garis yang memiliki ujung pangkal, arah, dan panjang. Animasi vektor mirip dengan animasi split, tetapi animasi split menggunakan bitmap, sedangkan animasi vektor menggunakan rumus matematika untuk menggambarkan splitnya. Yang ketujuh, ada animasi karakter. Animasi karakter biasanya terdapat di film kartun. Semua bagian dalam film kartun selalu bergerak bersamaan. Software yang biasa digunakan adalah Maya Unlimited. Contoh film kartun yang dibuat dengan Maya Unlimited adalah film Toy Story. Visual effect dapat dibuat dengan 3 cara. Yang pertama yaitu motion dynamic, yaitu efek yang disebabkan perubahan posisi terhadap waktu. Yang kedua, update dynamic, yaitu efek yang disebabkan perubahan pada suatu objek, bentuk, warna, struktur, dan tekstur. Yang terakhir, perubahan cahaya, posisi, orientasi, dan fokus kamera. Apapun jenis animasinya, yang penting adalah memberikan efek hidup atau visual effect pada gambar atau objek.
Computer-based animation merupakan teknik pengolahan animasi menggunakan komputer dengan tool untuk membuat visual effect. Selanjutnya yaitu bahasa animasi. Ada 3 kategori bahasa animasi. Yang pertama, linear list notation, yaitu semua event dalam animasi ditulis dengan sebuah awal dan akhir, nomor frame, dan sebuah aksi yang akan dilakukan pada suatu koordinat tertentu. Yang kedua, general purpose language, dilakukan dengan menempelkan animasi pada bahasa pemrograman biasa. Nilai dari variabel pada bahasa pemrograman tersebut dijadikan sebagai parameter untuk prosedur untuk membuat animasi. Yang terakhir yaitu graphical language, bahasa visual yang mampu memvisualisasikan aksi dari perintah-perintah untuk membangun animasi. Selanjutnya yaitu metode untuk mengontrol animasi. Yang pertama, full explicit control. Animasi mengontrol seluruh kontrol animasi dengan segala perintah-perintah yang akan dilakukan dalam animasi, bahkan untuk data-data. Yang kedua, procedural control, yaitu berdasarkan komunikasi antar objek untuk mendapatkan propertinya. Kontrol yang terjadi adalah kontrol antara satu objek dengan objek yang lain. Yang ketiga, constraint-based system, yaitu pengontrolan terjadi karena pengaruh objek lain di mana objek lain tersebut berinteraksi. Yang keempat, tracking live action, yaitu pengontrolan terjadi berdasarkan kenyataan yang ada sesuai dengan dunia nyata. Yang terakhir yaitu kinematics and dynamics, yaitu kinematik berdasarkan posisi dan kecepatan dari poin. Selanjutnya adalah transmisi animasi. Yang pertama, symbolic representation. Objek animasi direpresentasikan bersamaan dengan perintah operasinya, kemudian di sisi penerima baru ditampilkan. Ukuran file lebih kecil, tetapi waktu untuk mendisplay akan lebih lama karena harus ada scan converting terlebih dahulu di sisi pertama. Yang kedua, Pixmap representation. Pixmap ditransmisikan semua dan ditampilkan di sisi penerima. Waktu transmisi lebih lama, namun waktu mendisplay lebih cepat. Selanjutnya adalah prinsip animasi. Animasi memiliki 12 prinsip. Yang pertama adalah squat and stretch, yaitu penambahan efek fleksibel atau lentur. Yang kedua, anticipation, yaitu persiapan atau awalan gerak atau ancang-ancang. Yang ketiga, straight ahead action and pose to pose, yaitu menggambarkan pada frame. Yang keempat yaitu staging, yaitu lingkungan untuk mendukung suasana. Yang kelima ada follow through and overlapping action, yaitu bagian tubuh yang tetap bergerak meskipun seseorang telah berhenti bergerak. Yang keenam, slow in and slow out, yaitu setiap gerakan memiliki percepatan dan perlambatan yang berbeda-beda. Yang ketujuh adalah appeal, yaitu gaya visual dalam animasi. Yang kedelapan yaitu solid drawing, membuat subjek atau objek yang diilustrasikan menjadi ilusi 3D. 9. Timing and spacing, menentukan waktu kapan sebuah gerak harus dilakukan dan menentukan percepatan dan perlambatan dari gerak. Yang ke-10, arcs, yaitu pergerakan yang bergerak mengikuti pola atau jalur maya. Yang ke-11, secondary action, yaitu gerakan-gerakan tambahan untuk memperkuat gerakan utama agar lebih realistik. Yang terakhir adalah exaggeration, yaitu upaya untuk mendramatisir sebuah animasi dalam bentuk rekayasa gambar yang bersifat hiperbolis. Sekian penjelasan materi animasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.